Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kai sultanu hal wadihil burhanu hal mabsuti fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani ikhwati rahimakumullah dan semua pemirsa yang ikut live pada saat ini, marilah kita awali kajian ini dengan baca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ala hanjiniyah wa ala kulintin solihah nawayna kana wasalafuna solihun fi hadil munasabah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita semuanya. Masih duduk bisa kajian bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah, memberikan kita semangat untuk selalu mengkaji, selalu belajar, selalu membaca, daripada yang khususnya saat ini sirah nabawiyah. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ataupun mengerti, tahu akan sirah nabawiyah, menambah dekat kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita tahu kondisinya Rasulullah saat itu seperti yang ditulis oleh para ulama khususnya yang ditulis dalam kitab Syekh Abdul Malik bin Hisham yang terkenal dengan kitab Sirah Ibnu Hisham, seperti itu. Dan kita niatkan setiap kita tolabul ilm ataupun setiap kajian ataupun pengajian itu, apa hajat dunia dan akhirat kita hadirkan. Khususnya kita semuanya saat ini dalam keadaan kondisi seperti ini, Allah memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang mendapatkan musibah mendapatkan kesabaran dari Allah, dan khususnya diangkat bala wabah ini semuanya. Berkahnya membaca kitab para aslafun as-solihun. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita lanjutkan. Wa kana wajhu sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita membahas pada pertemuan yang lalu itu Rasulullah dalam keadaan sakit. Rasulullah dalam keadaan tidak enak badannya. Pertanyaannya, sakitnya Rasulullah apa? Saat itu di akhir tahun ataupun di bulan Dzulhijjah setelah hajinya Rasulullah, yaitu haji wada. Setelah pulang dari haji beliau sakit. Apa? Wa kana waj'uhu sallallahu alaihi wasallam bil khasirati. Saat itu Rasulullah itu sakitnya sakit lambung ataupun pinggang. Khasirah itu pinggang ataupun lambung di atas seperti ini. Makanya kebanyakan para ulama banyak yang sakit pinggang ataupun sakit lambung. Kalau istilah kita yang modern itu asam lambung ya. Kalau orang Jawa biasanya apa ya? Ya sakit lambung lah. Kalau ada angin duduk, rehol ahmar kalau dalam hal yang itu. Tapi itu semuanya bagi Rasulullah bukan suatu penyakit yang sangat memberatkan, tidak.
Karena nabi, para anbiya, para rasul itu tidak memiliki sakit yang menjijikkan atau sangat istilahnya menakutkan, tidak. Tapi di sini bil khasirati, dalam lambungnya ataupun pinggangnya, was suda' itu sakit kepala, pusing. Mungkin antum semuanya kalau pernah pusing berarti pernah seperti yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah pusing atau selalu pusing? Sekarang ini sedikit-sedikit pusing. Melihat kondisi seperti ini, Bu, pusing. Mau ngaji juga, Bu, pusing. Hadir masjid taklim tidak boleh, Bu, pusing. Subhanallah, hal juga ditiadakan kita juga, ya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan ini membawa hikmah bagi kita semuanya. Wal huma, selain pusing biasanya dibarengi dengan huma. Huma itu demam. Tapi saat ini Rasulullah demamnya lain. Wa kana yu'aku wa'kan syadidan. Demamnya demam tinggi, panas. Kalau istilah anak kecil itu ibaratnya kena demam tinggi, panas tinggi sampai bisa step. Rasulullah sangat itu panas banget badannya. Wa kana yudaru bihi ala nisaihi. Walaupun dalam seperti itu beliau itu masih sempat nyambangi para istri-istrinya. Untuk apa? Tsumma ista'danahunna an yumarridha fi baiti Aisyah. Mengelilingi ataupun nyambangi rumah-rumah para istri untuk minta izin apa? Ayyumarridha fi baiti Aisyah, supaya dirawat di rumahnya Siti Aisyah. Jadi terakhir Rasulullah itu dirawat oleh para istri di mana? Di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi ketika Rasulullah minta izin para istri? Mungkin istri-istri ataupun antum semuanya yang mungkin jadi istri kedua, ketiga, keempat atau 1, 2, 3, 4 ini. Ini pelajaran sebenarnya bagi para istri yang istrinya lebih dari satu. Apa yang beliau lakukan? Fa'adinna lahu. Maka Rasulullah diizinkan oleh para istri tadi. Wahai para istri-istri, kita ini perlu tahu kondisi suami. Dan sekarang akhir zaman banyak istri yang tidak memahami suaminya. Ketika seorang istri tidak faham, sudah nikah lama, sudah nikah bertahun-tahun, belum faham karakter suaminya, belum paham kesenangan suaminya, belum paham sesuatu yang tidak diinginkan suaminya. Kenapa? Mengapa terjadi seperti itu? Akhirnya masalah sedikit mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, firaq, perceraian, seperti itu. Itu kurangnya komunikasi. Kalau komunikasi ini sebenarnya Rasulullah ngajari kepada umat manusia, khususnya umat muslim, itu apa? Komunikasi. Komunikasi kepada para istri, dan istri juga komunikasi kepada para suaminya sendiri-sendiri gitu. Luar biasa. Maka dari itu para istri silahkan komunikasinya diperbaiki. Suamiku enggak senang apa tak? Masa sudah nikah selama 10 tahun makanan kesukaan suami tidak tahu? Ini bagaimana? Berarti selama ini hanya karemu, mangan karemu, ora karemu. Apalagi naudzubillah sampai makannya hanya di luar. Tidak pernah memasakkan suaminya. Bagaimana seperti itu? Suami kesukaan tidak tahu. Minuman kesukaan suami juga tidak tahu. Tempat kesukaan suami untuk duduk di rumah juga tidak tahu. Pakaian yang disukai suami juga tidak tahu. Bagaimana seperti itu? Oh, ternyata kita perlu belajar. Nanti kalau pengen kita membahas masalah pakaian, ada kitab namanya Libasun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian-pakaiannya Rasulullah. Bagaimana seperti itu. Dan juga ada kitab Nisa Haular Rasul. Kalau kita sebagai suami bagaimana mempelajari istri kita? Kitabnya itu An-Nisa Haular Rasul, para istri-istri atau para wanita yang di sekeliling Rasulullah, khususnya ummatul mukminin ataupun istri-istrinya Rasulullah. Bagaimana kita menyikapi itu? Setelah diizinkan apa? Ternyata falamma ajaza anil khuruji ila shalah,
Sampai-sampai ketika dirawat di rumahnya Siti Aisyah, Rasulullah itu ajis itu tidak mampu untuk keluar rumah untuk sholat. Amara Abu Bakrin ayyusalliya bin nas, dan Rasulullah itu menyuruh, memerintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu apa? Ayyusalliya bin nas, untuk sholat mengimami para jamaah yang ada di masjid. Ini juga pelajaran bagi kita. Apa? Ketika kita sebagai orang yang mungkin menjadi imam atau menjadi suatu pemimpin di suatu daerah, itu ketika ada udzur syar'i maka harus ada yang menggantikan. Istikhlaf namanya. Istikhlaf itu menggantikan sebagai pemimpinnya. Tapi kalau kita tidak mampu memimpin, ya jangan memimpin. Harus tahu sadar sendiri. Kalau masalah imam, dalam kitab Imam Nawawi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu. At-Tibyan fi adabi hamlatil Quran, dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi mengatakan yang dijadikan syarat pemimpin khususnya untuk sholat apa? Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadikan imam bagi suatu kaum adalah orang yang fasih dalam membaca Al-Quran, seperti itu. Ini sebenarnya kalau kita perinci, ambil pelajaran, ini banyak sekali. Kalau imam sholat saja yang aqra'uhum li kitabillah, orang yang fasih dalam membaca Al-Quran, nanti di keluarga kita ya harus belajar ternyata. Paling tidak bisa imam jadi istri kita, anak kita. Ini dalam skop kecil keluarga. Nanti kalau di masyarakat, kira-kira pantas jadi RT apa tidak? Kan seperti itu. Kalau di suatu nanti RW jadi pantas atau tidak? Di suatu kabupaten kota berarti apa? Hah? Jadi wali kota atau jadi bupati, kira-kira mampu tidak? Nanti kalau sudah naik lagi ke provinsi jadi, dan lain sebagainya sampai akhir, seperti itu. Minta pendapat, kira-kira saya mampu enggak? Kalau enggak mampu jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Itu pertama. Kalau dalam fikihnya aqra'uhum li kitabillah. Orang yang misalnya satu masjid ini semuanya fasih membaca Al-Quran. Semuanya fasih. Dari tajwidnya, dari gharaibul Qur'annya. Nah, ini akhir ini banyak yang belum tahu tentang gharaibul Qur'an. Apa tajwid sering kita dengar, tapi gharaibul Qur'an, bacaan-bacaan yang gharib, yang asing dalam Al-Qur'an, itu jarang dipelajari. Iya toh, kalau kita baca Iqra atau baca qiraati atau Yambu'a ataupun Qur'ani, itu dipelajari. Gharaibul Qur'an itu bacaan-bacaan yang asing dalam Al-Qur'an. Kalau dalam kaidah tajwid, kalau fathah diikuti alif dibaca panjang, tapi di Gharaibul Qur'an tidak. Fathah walaupun ada alifnya dibaca pendek. Seperti apa bacanya? Lafadznya apa? Ana. Semua kalimat ana nanya dibaca pendek, kecuali ana bu, ana siya, al anamila. Seperti itu. Ada lagi, nanti kalau kita baca lagi, keluar dari kaidah. Di dalam Al-Quran tidak ada huruf E. Kalau kasrah ya I, kalau dhammah ya U. Tapi ada kalimat yang boleh dibaca E. Bismillahi majreha wa mursa. Hanya itu saja. Itu namanya apa? Bacaan apa? Imalah. Seperti itu. Lagi nanti bacaan yang gharaibul Quran, Ishmam. Nah, ini Ishmam. Ishmam itu tulisannya biasa. La ta'manna. Kalau belum pernah baca gharaibul Quran ya biasa, la ta'manna. Tapi sebenarnya itu la ta'manna. Nah, seperti itu. La ta'manna. Mari kita belajar seperti itu. Dan lain sebagainya. Banyak sekali kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu disuruh oleh Rasulullah untuk menjadi imam, sudah memiliki kriteria itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kita tahu, orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Orang yang menemani ketika Rasulullah dikejar oleh orang kafir Quraisy. Orang yang pertama kali menyambut di pertengahan malam sebelum hijrah, apa? Untuk hijrah ke Madinah. Sahabat yang pertama kali
menemani hijrah Rasulullah, menyediakan tunggangannya, menyewakan gate-nya atau penunjuk jalannya. Sampai Rasulullah di gua pun yang menemani siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya beliau juga mengetahui Rasulullah dalam keadaan mendapatkan wahyu, dalam mendapatkan Al-Quran, semuanya beliau tahu. Maka dari itu kita sedikit belajar kepada hadis-hadis yang mengisyaratkan, oh ini adalah istilah kepemimpinan. Seperti itu. Gala, kita lanjutkan. Wa fi sahih al-Bukhari dan wal Muslim, dan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau itu berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi. Saat itu Abdullah bin Mas'ud itu beliau masuk ke dalam kamarnya Rasulullah saat Rasulullah sakit. Ini istilah kita adalah iyadatul marid, ataupun menjenguk orang sakit. Nanti kita sedikit bahas caranya menjenguk orang sakit itu bagaimana. Wa huwa yu'aku wa'kan syadidan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengetahui Rasulullah dalam keadaan demam yang sangat tinggi. Wa masastu biyadi, dan Abdullah bin Mas'ud itu meletakkan tangannya atau menyentuh tangannya Rasulullah. Yadi. Fakultu, maka beliau mengatakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadidan. Sungguh engkau dalam keadaan demam tinggi ya Rasulullah. Luar biasa ya. Kalau sahabat itu sangat dekat dengan Rasulullah sampai. Kalau kita kadang-kadang kalau mau ziarah ataupun mau menjenguk orang sakit, kira-kira dipegang pada. Kadang-kadang dipegang kepalanya, dipegang tangannya, kakinya, seperti itu. Syafakallah, mudah-mudahan kau mendapatkan kesembuhan dari Allah, seperti itu. Kemudian bagaimana? Qala ajal, Rasulullah menjawab, iya Ibnu Mas'ud, aku dalam keadaan demam yang tinggi. Mengeluh apa tidak? Rasulullah tidak mengeluh. Kalau kita pusing, ya Allah, ya Allah, sakit gigi, meriang, ya Allah, bojone dipanggil, meriang, pijeti kabeh, sampai gereng-gereng. Saking apa? Menahan saking dingin, panasnya atau demamnya. Tapi Rasul tidak. Istilahnya itu hanya seperti luar biasa, tidak seperti sakit. Ini la'u'aku kama yu'aku rajulaini minkum. Ketahuilah sungguhnya aku itu kalau demam, demamku itu seperti kalian berdua ketika demam. Jadi demamnya dua orang dijadikan satu dalam dirinya Rasulullah. Gimana? Kita bisa lihat. Kalau ada salah seorang ini demam, dia demam, sangat tinggi demamnya dua-duanya, maka itu dirasakan oleh Rasulullah pribadi. Dahsyatnya, panasnya. Kalau kita sudah panas misalnya 38 derajat ya, ataupun 39, seperti itu panas, itu sangat panas sekali. Qultu, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dzalika bi anna laka ajraini. Seperti itu ya Rasulullah? Iya. Bi anna laka ajraini, dan engkau mendapatkan dua pahala ya Rasulullah. Kalau dua orang yang sakit dijadikan satu pada dirinya Rasulullah, maka engkau dapat dua pahala dari ibaratnya dua panas yang sangat dahsyat itu ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah jawab, ajal, dzalika kadzalik. Betul, seperti itu yang aku rasakan. Ma min muslim, langsung beliau menjawab, barang siapa dari orang muslim yusibuhu ada, mendapat suatu musibah ataupun gangguan, syaukatun fama fauqaha, terkena duri ataupun yang di atas duri. Kira-kira duri itu besar atau kecil? Kecil lah duri. Duri kecil. Illa kaffarallahu bihi sayiatihi. Orang yang terkena gangguan ataupun terkena musibah, walaupun cuma satu duri menusuknya atau lebih dari itu, illa kecuali kaffarallah, Allah itu akan menghapus. Ini salah satu keutamaan orang sakit, sayiatihi, dari kejelekannya. Jadi peringatan bagi kita, kalau kita ini lagi sakit berarti kita ini akan dihapus
kita. Kalau kita sakit sadar, oh aku dosa apa? Diingatkan oleh Allah. Itu sentilan Allah. Istilah kita cubitan dari Allah. Kalau dicubit sakit enggak? Sakit. Oh berarti cubitan Allah melalui sakit kita. Walaupun cuma flu. Walaupun cuma pusing. Walaupun cuma masuk angin. Ini pasti apa? Kita ditegur oleh Allah. Tegurannya kesayangan kita ataupun kesayangan Allah kepada kita untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita yang lagi sakit dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Amin. Apa enggak orang yang tidak sakit tidak dihapus dosanya? Misalnya ada orang tidak pernah sakit sama sekali. Mungkin pernah di sekeliling kita ada orang yang tidak pernah sakit semuanya. Subhanallah, fit terus. Dalam keadaan sehat terus. Berbahagialah seperti itu. Kenapa? Itu adalah cobaan Allah supaya kita giat dalam ibadah. Kalau sehat terus, tidak pernah sakit, tapi subhanallah, sholat tidak pernah tepat waktu, ya, masjid tidak pernah di jamaah ataupun tidak pernah masuk masjid. Terus sholat berjamaah juga jarang. Lah gimana seperti itu? Kalau seperti ini ibarat apa? Ibarat orang itu dicor sama Allah, apa? Diloskan oleh Allah. Tidak pernah ditegur oleh Allah. Tapi nanti setelah ditegur apa? Hancur lebur. Na'udzubillah min. Siapa seperti itu? Banyak dalam kitab-kitab ataupun dalam Al-Quran yang dijelaskan seperti itu. Seperti yang sering kita bahas itu. Aman, Fir'aun, Qarun dan lain sebagainya. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan apa? Ampunan dosa kita kepada kita semuanya. Kama tahatu syajaratu waraqaha. Menghapuskan dosa seperti apa? Rasulullah sampai mengisyaratkan kama tahatu syajaratu waraqaha, seperti halnya seperti daun itu ketika sudah kering rontok itu daun-daunnya. Kalau daunnya enggak sehat kan rontok itu. Lah dosa kita seperti itu. Lah terus kalau orang sakitnya lama berarti dosanya terkikis terus. Ya husnudzon kepada Allah termasuk orang yang suci. Seperti itu. Tapi kita mohon apa kepada Allah sehat wal afiyah. Kita mohon kepada Allah dalam keadaan tidak dalam keadaan sakit. Karena sakit atau karena sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Nikmatani magbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh para manusia. Yang pertama as-sihhah, yang kedua al-faragh. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Itu. Jadi ketika kita sakit itu kita ingat sakitnya bagaimana. Oh, kita berarti tahu kadar kesehatan itu saat sakit. Pernah kita bahas apa? Sesuatu itu tidak bisa diketahui dengan sesuatu yang lain. Kita dalam keadaan sehat tidak tahu kecuali kadar kesehatan itu saat sakit. Itu pernah kita catatkan ya di salah satu kalamnya ulama bahwasanya ada beberapa hal yang tidak diketahui kecuali 4 hal. Itu tanggal 10 Oktober yang lalu kita bahas itu. Apa? Dari ulama Imam Hatim Al-Asam. Arba'atul asya la yu'raf qadraha illa arba'at. 4 hal yang tidak diketahui kecuali 4 hal itu terjadi. Apa? Asyababu la ya'rifu qadruhu illa syuyukh. Jadi seorang pemuda itu tidak akan tahu nilainya kecuali dia sudah tua. Kalau sudah tua seperti ini, kenapa waktu muda saya tidak menggunakan yang sebaik-baik mungkin. Itu yang pertama. Terus al-afiyatu la ya'rifu qadruha illa ahlul bala. Kebahagiaan itu kita tidak mengetahuinya, tidak bisa diketahui kecuali sudah mendapatkan suatu musibah. Seperti halnya kemarin kita bahas. Kita tidak tahu nikmatnya salaman, nikmatnya sholat dalam shaf yang rapat, kecuali sekarang ini kita dapatnya. Masya Allah, nikmatnya seperti itu. Mau kumpul pengajian akbar silahkan, sekarang kita baru tahu itu al-afiyatu la ta'rifu qadruha
illa ahlul bala wa sihhatu la yu'raf fi qadruha illal marda, dan tidak tahu kadar nilai dari kesehatan kecuali sudah sakit. Yang ketiga, yang keempat wal hayatu la ya'rifu qadruha, dan kehidupan ini kita tidak bisa rasakan nilainya kecuali sudah mati. Seperti itu yang dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu. Maka dari itu perlu kita ini mengetahui, kalau kita bicara yang al-hayatu la ya'rifu qadruha ilal mauta, kehidupan kita saat ini tidak tahu kadarnya ataupun tidak tahu nilainya kecuali setelah mati. Kita ingat di tahun 2020 ini sampai akhir tahun ini, berapa banyak ulama kita yang meninggal dunia. Sampai detik ini, baru kemarin saja 1 hari dalam jangka waktu 2 jam 4 ulama kita meninggal dunia. Dan sebelumnya luar biasa. Allah sebenarnya mengingatkan kita semuanya. Kalau kita pengen dekat sama Allah kan harus dekat sama ulama kan. Lah kalau ulamanya sudah meninggal kapan? Jadi ada istilah belajar itu tanpa batas, tanpa mengenal waktu. Mengenal waktu apa? Ketika ulama sudah diangkat oleh Allah, sudah itu waktunya kita tidak bisa belajar. Seperti itu. Kalau ulama, para kiai, para habaib, para orang-orang soleh sudah meninggal dunia, waktu kita belajar sama beliau sudah putus itu. Seperti itu. Luar biasa. Jadi putusnya belajar itu ketika para ulama sudah meninggal. Sebelum meninggal dunia, maka itu waktu kita jangan sampai jauh dari para ulama untuk belajar. Seperti itu. Ya Allah, luar biasa. Tidak bisa nyangka. Kapan kita mau belajar sama beliau? Sekarang sudah beliau meninggal dunia, sudah tidak ada waktu lagi, sudah waktunya habis kita belajar sama beliau. Maka dari itu ketika ada kesempatan, duduklah kita semuanya sama para ulama itu. Dalam hadis itu pernah diisyaratkan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Amrin radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala la yaqbidu ilma intiza'an yanza'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan mencabut ilmu dari seorang hambanya. Jadi kalau kita ini punya ilmu, ataupun seorang ulama itu punya ilmu, tidak akan dicabut kembali. Karena Allah sudah menaruh ilmunya pada orang tadi, pada ulama tadi. Tapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi dicabutnya ilmunya Allah itu dengan apa? Dimatikan ataupun diambil ulama-ulama tadi dengan wafatnya beliau. Antum semuanya mendapatkan ilmu sholat, ilmu wudu, ilmu dalam berpuasa, ilmu dalam zakat, ilmu dalam haji ataupun umrah. Allah tidak akan mencabut kembali. Antum semuanya sudah sholat, subhanallah, ditanam terus dalam situ. Tapi ilmu tadi akan dicabut pada diri hambanya dengan apa? Dengan dicabutnya nyawanya orang tadi. Luar biasa. Hatta idza lam yaqqa aliman, sehingga apabila tidak ada seorang alim. Kalau sudah orang alim tidak ada, bagaimana? Ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Kalau sudah orang alim itu dicabut, tidak ada pada muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala ittakhadhan nas, memberikan kepada orang tadi ataupun pada manusia tadi ru'asa juhalan, pemimpin-pemimpin yang jahil. Tanda akhir zaman. Ketika ulama itu sudah tidak dianggap lagi, Allah akan memberikan kepada masyarakat itu ru'asa juhal, pemimpin yang jahil. Fasa'alu fa'aftau, dan ketika masyarakatnya itu bertanya, pemimpin tadi aftau ataupun memberi fatwa bi ghairi ilmin, memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu,
maka fatwanya menyesatkan diri sendiri dan fatwanya menyesatkan orang lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Rawahul Bukhari wal Muslim, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang sudah terjadi. Tahun 2020 sekarang ini berapa ulama kita yang meninggal dunia? Berapa kiai kita yang meninggal dunia? Berapa habaib kita yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala? Berapa asatid kita yang sudah meninggal? Kita tidak bisa belajar lagi sama beliau. Hanya mendapatkan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat, karena kita cinta dengan para ulama seperti itu. Maka dari itu dekatlah dengan sekarang ini dengan para ulama. Ada lagi yang tersebut dalam Sahih Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini supaya apa kita mengetahui, akha baina Abu Darda wa Salman Al-Farisi. Saat itu Sayyidina Abu Darda dan sahabat Salman Al-Farisi ini termasuk orang-orang yang asing. Karena apa? Beliau termasuk dari Faris. Abu Darda orang-orang yang tinggal di Syam. Apa? Qala, ini disebutkan dalam kitabnya Imam Nawawi, Tahdhibul Asma. Kana Abu Darda qad sakana Syam. Saat itu Abu Darda sudah tinggal di Syam. Syam itu kalau yang dulu itu Palestina. Syam yang termasuk Ardul Muqaddasah ataupun tanah suci adalah Palestina ataupun di Baitul Maqdis sebelah sana. Fakataba ila Salman. Saat itu beliau mengirim surat kepada sahabat Salman Al-Farisi. Amma ba'd. Apa? Fa innallaha qad razaqani ba'daka malan wa waladan wa nazaltul ardal muqaddasah. Sesungguhnya Allah sudah memberikan aku rezeki setelah engkau wahai Salman, apa? Malan wa waladan. Yang pertama adalah harta kekayaan, yang kedua adalah anak, yang ketiga wa nazaltu al ardal muqaddasah, aku sekarang bertempat tinggal di tanah suci, yaitu tanah suci Baitul Maqdis. Fakataba ilaihi Salman, maka surat yang dari Abu Darda tadi radhiyallahu anhu dibalas oleh sahabat Salman Al-Farisi. Salamun alaik, selamatan bagi engkau ya Abu Darda. Amma ba'd fa innaka katabta ilayya, sungguhnya engkau telah menulis kepadaku, annallaha, sungguhnya Allah, razaqaka malan wa waladan, engkau mendapatkan rezeki harta dan anak. Fa'lam, ini nasihat. Sesama sahabat itu saling menasihati, menunjukkan perhatian antara sahabat satu dengan sahabat yang lain. Fa'lam annal khaira, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kebaikan laisa bikasratil mali, bukan karena banyaknya harta wal waladi, dan banyaknya anak. Ini peringatan bagi kita bahwasanya apa? Kebaikan itu bukan disebabkan karena banyaknya harta atau banyaknya anak. Walakinnal khaira ayyukthira hilmaka wa ayyanfa'aka ilmaka. Namun sesungguhnya kebaikan itu ketika engkau pandai dan banyak bersabar, wa ayyanfa'aka ilmaka, dan ilmumu bermanfaat bagi orang lain. Kita sabar semuanya. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai orang yang baik. Ilmu yang kita terima kita amalkan. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai orang yang baik. 1, 2. Wa katabta ilayya, dan juga yang ketiga, engkau menulis kepadaku, annaka bil ardil muqaddasah, engkau termasuk yang domisili di tanah suci. Wa inal arda, sesungguhnya bumi ini, la yuqaddisu ahadan, tidak mensucikan seseorang. Maksudnya apa? Kalau di situ tempat suci, karena Baitul Maqdis termasuk tempat suci. 3 masjid yang disucikan oleh Allah: Baitul Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. 3 masjid yang luar biasa. La yuqaddisu ahadan, tidak mensucikan seseorang. Wa innama yuqaddisu kullu insanin almalahu, tapi yang bisa mensucikan dirinya adalah apa? Amalnya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ke tanah suci,
kita ke tanah suci Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, Haramain Syarifain, melakukan haji ataupun umrah, apakah kita langsung masuk ke tanah suci, masuk ke dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hati kita langsung bersih? Tidak. Apakah kita setelah masuk ke Ka'bah termasuk orang yang paling suci? Tidak. Kenapa seperti itu? Berapa banyak dulu orang-orang yang masuk Ka'bah, bahkan sering naik barat kita itu, sering tiduran di Ka'bah, di dalam Ka'bah. Nek wong Jawa bilang klesetan di depan Ka'bah. Siapa? Ya Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal itu di dalam Ka'bah biasa klesetan. Apa termasuk orang yang suci? Tidak. Jadi jangan terlalu bangga, saya ini masuk ke dalam Ka'bah, termasuk orang pilihan. Betul pilihan. Tapi dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh sahabat Salman Al-Farisi, innal arda la yukadisu ahadan. Tapi yang innama yukadisu kullu insanin amalahu. Hati kita, amal kita. Kita ke Masjidil Haram, amalnya bagus. Insya Allah dengan masuk ke Masjidil Haram, kita juga dihapuskan oleh Allah dosa-dosa kita. Karena sholat di Masjidil Haram, 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat di masjid ini. Berarti apa? Amalnya kan. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, bagaimana? Kita sholat di Masjid Nabawi, 1 kali sholat pahalanya 1000 kali sholat di masjid lain. Amal kita, takdim kita, adab kita kepada Ardul Muqaddasah ataupun tanah suci, seperti itu. Luar biasa seperti itu. Makanya dari itu seperti yang dikatakan sahabat Ibnu Mas'ud, betul. Supaya kita ini dihapuskan dosa-dosanya dalam keadaan sakit, kita juga tahu bahwasanya yang menghapuskan dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis yang sangat perlu kita cermati. Kenapa? Annad dunya yu'tihallahu man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya dunia ini diberikan kepada Allah bagi yang dicintai oleh Allah ataupun orang yang tidak dicintai. Rizki itu ataupun dunia itu ataupun pangkat derajat itu diberikan kepada Allah. Kepada siapa? Orang yang dicintai Allah juga diberi, orang yang tidak dicintai Allah juga diberi. Jadi jangan merasa aku dicintai Allah, aku didapatkan harta kekayaan, pangkat derajat yang tinggi. Tidak. Tetapi perhatikan, wala yu'til ilma, dan tidak diberikan dari Allah suatu ilmu illa man yuhibbuhu minal abrar, dan tidak akan diberi ilmu oleh Allah kecuali orang-orang yang dicintai Allah dari hambanya-hambanya yang paling abrar, yang paling baik. Ilmu itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang terbaik. Makanya ulama-ulama kita ini termasuk yang terbaik, diberikan oleh ilmu dari Allah yang terbaik. Harta semuanya diberi, kekayaan semua diberi, pangkat derajat, jabatan semuanya diberi. Tapi yang tidak diberikan oleh Allah yaitu ilmu. Maka dari hadis awal tadi, ilmu itu tidak akan dicabut kecuali dengan dicabutnya oleh ulama, meninggalnya oleh para ulama. Maka ada istilah lain, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang alim, seorang ulama, itu mautul alam, pertanda matinya suatu alam dunia. Karena apa? Karena kebaikan yang diberikan khusus hanya kepada orang alim, yaitu ilmunya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang cinta kepada orang alim seperti itu. Ya Allah. Nah, setelah itu Abdullah bin Mas'ud mendapatkan keutamaan dari Rasulullah seperti itu. Mamin abdin muslim yusibu ada, ketika orang muslim itu mendapatkan suatu cobaan, syaukatun fama fauqaha, walaupun tertusuk duri ataupun di atasnya duri, illa kafarallahu bihi sayiatihi, kecuali Allah menghapus dosa-dosa dan kesalahannya, kama tahatul syajaratu waraqaha, seperti halnya daun yang berguguran dari batang pohonnya, seperti itu. Apa yang beliau lakukan? Dalam hadis lain disebutkan, wa fihima as-sahihain, dan juga disebutkan oleh
Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau bersabda, Siti Aisyah berkata, maaf, Thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu mulai lemah badannya Rasulullah, mulai lemah. Faqala, da'u li ma'an fil mikhtab, tolong aku dikasih air yang taruh di cawan benda, ataupun kalau istilah kita baskom, tapi mikhdab itu kalau di sana itu seperti cawan yang terbuat dari batu ataupun dari kayu, tempat-tempat air. Fa'alna, kemudian Siti Aisyah menyediakannya. Faktasala, Rasulullah mandi. Setelah mandi, fa'ugmiya alaih, setelah mandi Rasulullah pingsan. Tsumma afaqa, kemudian siuman. Wan nasu uqufun fil masjid bis salatil isya al akhirah. Saat itu padahal para sahabat sudah iktikaf di masjid menunggu sholat isya yang di akhir. Sudah molor ini sholat isyanya. Faqala as-salan nas, Rasulullah saat sakit sudah pingsan, yang ditanyakan apa? As-salan nas, jamaah sudah sholat belum? Para sahabat sudah sholat belum? Padahal beliau sakit, mandi saja langsung pingsan. Kulna, Siti Aisyah mengatakan, la, hum yang tadirunak, ya Rasulullah belum, mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Qala muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, katakan kepada Abu Bakar apa? Untuk sholat bersama para jamaah. Faraja'tu Rasulullah fi dzalik, sudah berulang kali Rasulullah seperti itu. Wa hamalani ala kasrati muraja'atihi illa annahu lam yaqa' fi qalbi, tapi masih dalam hatinya saya Siti Aisyah ini masih ragu-ragu. Apa mau sahabat Abu Bakar ini memimpin sholat? Kenapa? Karena saat itu orang-orang ini sudah tahu kalau Rasulullah ada, tidak mungkin para sahabat lain jadi imam, tidak mungkin. Bahkan beliau mengatakan anna yuhibban nas ba'dahu rajulan qama maqama abada. Apakah ini salah satu pertanda yang dicintai setelah sahabat atau setelah meninggalnya beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wala kuntu ara annahu lam yakuma maqamahu ahadun illa tasya'aman nas bih. Apakah beliau bisa menggantikan posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang pada pesimis. Tasya'um itu tak pesimis. Wa ratu an ya'dila dzalika Rasulullah an Abu Bakar. Setelah itu beliau mengajukan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan apa? Kepada kita semuanya, walaupun Rasulullah dalam keadaan sakit, yang pertama kali ditanyakan ataupun yang dipikirkan adalah sholat. Kita semuanya ingat salah satu ayat, wasta'inu bis sabri wassholah. Ketika mendapatkan suatu cobaan, wasta'inu bis sabri, dengan sabar, hadapi dengan sabar. Yang kedua, sholah, dengan doa kita dan zikir kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan bagaimana kelanjutannya. Apakah sahabat Abu Bakar Siddiq mau menjadi imam? Apakah Rasulullah juga ikut jadi makmumnya? Dan bagaimana nanti kelanjutan para sahabat? Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Ini salah satu pelajaran bagi kita semuanya, supaya apa? Dalam keadaan apapun jangan sampai lepas dalam sholatnya. Apalagi dalam musim seperti ini, kencengi sholat kita, kencengi zikir kita, kencengi sholawat kita, dengan niatan Allah mengangkat semua bala yang ada ini. Kita semuanya dinormalkan oleh Allah lagi, sehingga bisa kajian dengan baik, dengan sholat berjamaah, dengan sholat yang rapat, dengan bisa melaksanakan tabligh akbar ataupun maulid nabawi dan lain sebagainya, beraktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggantinya dengan yang terbaik. Kita mendapatkan pemimpin yang terbaik, yang memiliki empati ataupun kepedulian kepada agamanya Allah yang terbaik, sehingga fitnahnya akhir zaman akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari pemimpin yang zalim, dihindarkan dari pemimpin-pemimpin yang tidak akan tahu tentang agama kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan murka. Naudzubillah, kita semuanya mendapatkan nikmat yang terbesar dari Allah, sehat wal afiat, panjang umur, dan diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل النجاة في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.